Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah minibus terjun hingga menimpa atap rumah warga di Balikpapan. Setelah sempat diadang petugas, akhirnya wartawan diizinkan masuk ke tempat pembuangan akhir sampah Sambutan. Setelah terlambat hampir 6 jam dari jadwalnya, kedatangan jemaah Haji Tarakan disambut haru keluarga. Jemaah haji asal Tarakan ini akhirnya tiba di Bandara Juata pada Selasa malam. Kedatangan jemaah berjumlah 96 orang itu disambut haru oleh anggota keluarga yang menantinya di Masjid Baitul Izzah sejak sore hari. Sebelum kembali ke rumahnya masing-masing, para jemaah ini diserahkan oleh panitia haji pada anggota keluarganya. Di antara jemaah mengaku terharu bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Rasa syukur mereka tidak berkurang meski jadwal penerbangan dari Bandara Sepinggan Balikpapan mengalami keterlambatan. Pihak Kemenak Tarakan menduga keterlambatan ini akibat sistem penerbangan dari maskapainya. Sedih karena apa? Karena kembali lagi. berapa lama kita di sana? 5 hari. Tadi sempat pas sampai di sini memang terpikirkan langsung sujud syukur. Ibu tinggal di mana? Suri pantai. Hari ini ada yang jemput. Hari ini ada yang jemput ya Bu ya? Ada bapaknya dulu. Bu, pada saat di Balikpapan kan sempat delay. Bagaimana perasaannya pada saat di Balikpapan? Larian dulu. Nah, tapi nggak rasa capek. Di Kota Tarakan ini alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Walaupun tadi pada saat mau pemberangkatan dari embarkasi dari Bandara Balikpapan itu ada keterlambatan. Dan tetapi alhamdulillah pada akhirnya semuanya tiba dengan selamat ya, di Kota Tarakan. Kalau informasi keterlambatan tuh karena apa Pak? Informasi keterlambatan seperti penumpang yang lainnya yang terkadang kita sistem maskapainya ya, maskapainya kita tidak tahu apa yang menyebabkannya. Sejatinya, para jemaah haji ini dijadwalkan tiba pukul 13.30 WITA. Akan tetapi para jemaah baru tiba di Tarakan pukul 19 WITA. Itu artinya mereka terlambat 5,5 jam dari jadwal yang diberikan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kantor Imigrasi Kelas 3 Tanjung Redep memastikan pemantauan dan pengawasan terhadap warga negara asing terus dilakukan. Pengawasan itu tidak hanya berlaku bagi pelancong namun juga pekerja. Bukti keseriusan imigrasi tercatat sudah 2 warga negara asing yang telah dideportasi. Mereka tetap akan bekerja secara maksimal meski anggarannya diefisiensi. Kerja mereka ini dipermudah oleh sikap penyedia jasa penginapan dan perusahaan tempat bekerja yang secara aktif melaporkan aktivitas WNA tersebut. Luas, nggak banyak orang, tiba-tiba kedatangan banyak orang CPNS. Nah, udah. Kegiatan pengawasan orang asing di wilayah berlaut tetap kita laksanakan walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran. Bagaimana kegiatannya yang pasti mengingat kita harus meminimalisir anggaran karena masalah efisiensi ya kita kerjasama dengan anggota Depora, dengan
pihak hotel terkait laporan-laporan. Jadi kita tetap mintakan laporan terutama dari hotel, lalu dari perusahaan. Kalau ada orang asing yang masuk itu harus dilaporkan. Sampai saat ini ada kita kemarin itu terakhir deportasi 2 orang. Deportasi. Tapi ini adalah masalah keluarga. Hingga Juni 2025, WNA yang masuk ke Berau tercatat sebanyak 80 orang. Jumlah tersebut sebagian bekerja, namun ada pula yang menikah dengan penduduk setempat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lahan kosong dan bekas tambang inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kaltim untuk aktivitas pertanian. Areal yang luasnya mencapai 150 hektar itu berada di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Samarinda. Ketua DPD HKTI Kaltim, Rusianto, menyatakan potensi pengembangan lahan bekas tambang menjadi sentra pertanian masih memungkinkan dilakukan. Jenis yang bisa dikembangkan mulai dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Yang ini nantinya masalah pertanian ini secara integrasi secara luas, artinya ada peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan. Ini yang kita harapkan di Kalimantan Timur ini, bagaimana kita nantinya memberi support dengan pemuda-pemuda, petani-petani yang ada di Kalimantan Timur ini bisa untuk berjuang dan untuk meningkatkan nantinya hasil pertaniannya dan produksinya. HKTI begitu yakin lahan yang tersedia ini akan mampu dikembangkan jika pihak pemerintah setempat ikut campur demi mendukung terwujudnya swasembada pangan di daerah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.